Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang implementasi stack dalam kehidupan sehari-hari dan pemrograman. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Yosef, Zani, saya sendiri Muhammad Fatih Abdillah, dan Yuslin. Kami semua adalah kelompok 6 yang siap memberikan penjelasan yang menarik mengenai topik implementasi stack. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa stack adalah salah satu struktur data yang fundamental dalam informatika. Kami akan menjelaskan bagaimana stack berfungsi dan mengapa itu penting. LIFO. Prinsip dasar stack adalah last in, first out. Artinya, elemen yang pertama dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Ini adalah konsep yang sederhana, tetapi sangat kuat dalam pengolahan data. Mari kita lanjutkan untuk memahami lebih dalam tentang ini. Stack. Struktur data yang bekerja seperti tumpukan benda, di mana elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Prinsip ini disebut LIFO, atau last in, first out. Bayangkan, stack seperti menala buku. Buku terakhir yang kita taruh di dalam puncak adalah buku pertama yang kita baca. Prinsip ini dikenal dengan LIFO. Ayo kita gali lebih lanjut di slide selanjutnya. Mari kita lihat cara kerja sistem stack. Cara kerjanya, buku pertama, kita mulai dengan buku pertama yang diletakkan di bawah. Kemudian buku kedua diletakkan di atas buku pertama. Selanjutnya, buku ketiga ditambahkan di atas buku kedua. Nah, ketika kita ingin mengambil buku yang kita ambil ada yang paling atas, bukan yang paling tengah atau yang paling bawah. Ini menggambarkan prinsip last in, first out atau LIFO, di mana elemen terakhir yang kita tambahkan adalah yang paling pertama kita ambil. Sekarang, mari kita lanjutkan ke operasi utama dalam stack. Oke, selanjutnya kita akan lanjut kepada operasi utama dalam stack. Operasi dalam stack ini ada 4. Nah, mari kita lanjut ke stack yang pertama. Kita punya push. Ini adalah cara kita menambahkan elemen ke atas stack, seperti menaruh buku baru di atas tumpukan. Selanjutnya, ada pop. Ini memungkinkan kita menghapus elemen teratas dari stack, sama seperti mengambil buku paling atas dari tumpukan. Kemudian, kita punya pick atau top. Ini berguna untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, seperti mengecek buku paling atas tanpa mengangkatnya. Terakhir, itu adalah empty. Ini membantu kita mengecek apakah stack kosong atau tidak, yang bisa kita ibaratkan seperti memastikan ada buku atau tidak di tumpukan. Hasilnya ada berupa true atau false. Jika kita sekarang telah memahami 4 operasi penting dalam stack, push, pop, pick, dan isEmpty, mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang mari kita lihat contoh penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mempunyai fitur undo atau redo di aplikasi seperti Microsoft Word ataupun Photoshop. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan atau mengulangi tindakan yang terakhir dengan mudah. Yang kedua, ada browser back dan forward. Di sini, halaman terakhir yang kita kunjungi disimpan di atas stack. Ketika kita menekan tombol kembali atau back, kita mengeluarkan halaman tersebut dari stack. Yang ketiga, kita juga bisa melihat proses rekursi dalam pemrograman. Di sini, stack digunakan untuk menyimpan status saat kita masuk ke dalam fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Yang keempat, kita memiliki evaluasi ekspresif matematika, seperti yang dilakukan pada kalkulator. Stack menyimpan angka dan operator untuk memudahkan perhitungan. Dan yang terakhir, kita mempunyai DFS atau Depth First Search adalah algoritma pencarian graf yang menelusuri simpul sedalam mungkin dulu.
DFS menggunakan stack untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi. Itu adalah beberapa contoh bagaimana stack berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melanjutkan dengan implementasi stack dalam pemrograman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang implementasi stack dalam pemrograman. Stack adalah struktur data yang sangat penting dan berguna dalam banyak bahasa pemrograman. Di banyak bahasa, kita dapat membuat stack menggunakan array atau linked list. Namun, di Python, kita memiliki kemudahan menggunakan list atau collection the queue untuk membuat stack dengan operasi push dan pop. Mari kita lihat contoh kode Python untuk implementasi stack agar lebih jelas. Yang pertama, kita buat sebuah stack kosong. Kemudian kita cek apakah stack kosong dengan melihat apakah panjang datanya 0. Jika iya, maka stack itu masih kosong. Selanjutnya, kita menambahkan 3 elemen ke dalam stack, yaitu angka 1, 2, dan 3. Elemen 1 masuk terlebih dahulu, lalu elemen 2 dan disusul dengan elemen ketiga. Karena menggunakan prinsip LIFO, maka angka ketiga sekarang berada di paling atas stack. Untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, kita bisa melakukan operasi pick. Hasilnya adalah angka 3. Karena itulah elemen terakhir yang dimasukkan. Kemudian, kita keluarkan elemen satu persatu dari atas menggunakan operasi pop. Elemen pertama yang keluar adalah angka 3, lalu disusul dengan angka 2, dan terakhir angka 1. Ini menunjukkan bahwa data keluar berlawanan dari urutan masuknya. Yang terakhir masuk, itu yang akan keluar terlebih dahulu. Setelah semua elemen dikeluarkan, kita cek lagi apakah stack kosong. Karena semua data sudah keluar, maka stack kembali kosong. Dengan memahami ini, kita lebih siap untuk mengeksplor lebih lanjut tentang bagaimana stack berfungsi dalam berbagai konteks pemrograman. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kata yang salah, dan terima kasih.